Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, berjumpa lagi dengan saya Herdi Santo. Sebelumnya apa kabar? Saya harapkan semoga saudaraku semua senantiasa selalu sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Oke semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan coba sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara kita memberi makan dan cara kita menambahkan air di teknik baru ini, yaitu teknik budidaya cacing sutra tanpa aliran air. Sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar Anda semua selalu mendapatkan notifikasi dari saya, mendapatkan inspirasi atau pengalaman terbaru dari saya, dan tentunya agar saya semakin bersemangat dalam memberikan atau mencari pengetahuan tentang teknik baru ini, yang mudah-mudahan teknik baru ini bisa sukses dan berhasil ke depannya. Oke semuanya, saya akan coba sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara kita memberi makan cacing sutra. Oke, sebenarnya Anda bisa memanfaatkan sisa dapur, makanan dari sisa dapur untuk makanan cacing sutra. Tapi saya sarankan kalau Anda memanfaatkan makanan bekas dari sisa dapur itu jangan terlalu banyak, harus sedikit-sedikit atau secukupnya sajalah. Karena saya di sini hanya memanfaatkan sayuran bekas dan itu juga tidak banyak-banyak. Coba diperhatikan, hanya 2 helai sayur kol aja saya potong-potong dan saya sebar. Dan ini cara saya memberi makan cacing sutra. Bahkan 2 helai daun kol ini awet untuk 4 hari, bahkan sampai 5 hari ini awet. Saya akan jelaskan sedikit tentang kenapa saya potong-potong, karena itu akan lebih mudah hancur. Cacing sutra akan makan kalau sayuran tersebut sudah mulai membusuk. Artinya kalau kita memberikan secara segar, itu akan ditempati sebagai tempat berkembang biak cacing sutra, seperti contoh ini nih. Ini anaknya cacing sutra. Nah, dan ini juga sama. Ini anaknya cacing sutra. Nah, setelah membusuk itu artinya cacing sutra akan bisa makan di hasil pembusukan tersebut. Itu cara saya memberi makan cacing sutra. Dan bagaimana cara kita menambahkan air di teknik baru ini, yaitu teknik tanpa aliran air. Anda bisa memperhatikan di sisi nampan. Kalau Anda melihat bahwa airnya mulai menyusut, nah disitulah Anda boleh menambahkan air baru. Itu caranya, cara menambahkan air. Jadi Anda bisa melihat di sisi nampan, kalau benar-benar menyusut Anda boleh menambahkan air baru. Dan untuk ketinggian air, nah ini yang harus diperhatikan. Untuk ketinggian air itu hanya 0,5 sampai 1 cm. Itu untuk ketinggian air. Jangan sampai lebih, karena kenapa? Karena kalau kelebihan atau ketinggian air itu bisa mengakibatkan cacing susah untuk bergerak dan susah untuk bernapas. Ini contoh tinggi air 1 cm ini. Nah, kenapa sih cacing bisa hidup di media tanpa aliran air? Setahu saya, yang sudah saya pernah perhatikan, yaitu cacing bisa mendapatkan oksigen dari pergerakan cacingnya itu sendiri. Nah, contoh seperti ini nih. Ini pergerakan ini bisa menghasilkan oksigen untuk memenuhi kebutuhan cacing sutra juga. Jadi pergerakan inilah yang akan menghasilkan oksigen. Jadi semakin lincah atau semakin agresif cacing yang bergerak, maka semakin banyak oksigen yang dihasilkan. Oleh karena itu memang pertumbuhan cacing walaupun agak sedikit telat, tapi memang terlihat lumayanlah perkembangannya gitu kan. Seperti contoh ini nih, ini anaknya cacing sutra. Ini sudah mulai banyak sih. Nanti saya akan coba
riset hasilnya pada saat umur 40 sampai 50 hari. Biasanya umur tersebut itu umur panen. Saya mendapatkan hasil sekitar berapa persen dari mulai tanam awal. Saya tanam awal hanya segenggam kecil saja, segenggam tangan. Itu juga masih campuran dengan ampas tahu. Kita akan melihat nanti hasilnya. Kalau hasilnya ini bagus, insya Allah saya akan kembangkan lebih banyak. Dan kalau hasilnya ya kurang bagus atau minim lah, ya mungkin agak dipending dulu dan kita langsung masuk ke teknik budidaya cacing sutra organik tanpa lumpur. Memang tujuannya kalau berhasil ini bisa mengurangi biaya produksi, artinya terutama pada biaya listrik itu yang paling mahal. Jadi bisa mengurangi biaya listrik. Mudah-mudahan ini teknik ini berhasil, insya Allah tidak memakan biaya listrik. Tapi kalau nanti pada saat saya riset hasilnya, saya mendapatkan hasil sedikit, ya itu lumayan lah. Berarti bisa kita kembangkan, walaupun hasilnya masih sedikit atau minim lah. Setidaknya itu dari satu genggam tangan, kita bisa mendapatkan satu genggam tangan lebih lah. Berarti itu sudah mulai bagus sih. Kita bisa mengembangkan di tempat yang terbuka atau di bak-bak panjang dengan bermediakan lumpur dicampur dengan kotoran hewan. Nah, seperti itu bisa. Kalau saya di sini hanya memberikan jalan awalnya saja. Kalau memang ini bagus, berarti di tempat terbuka itu lebih bagus lagi. Karena ini hanya tempatnya kecil, dari nampan saja. Berbeda halnya dengan teknik yang memanfaatkan ampas tahu, itu sudah saya riset hasilnya memang bagus sekali. Cuman saya penasaran dengan teknik ini karena kenapa? Karena saya terinspirasi di alam bahwa cacing sutra memang hidup di media lumpur yang tanpa air ngalir. Jadi media lumpur itu ditempati banyak sekali cacing sutra. Oleh karena itu saya terinspirasi untuk memulai budidaya. Mudah-mudahan ini berhasil dan mencetus permasalahan tentang masalah air dan juga listrik. Kesemuanya itulah penjelasan saya. Kesimpulannya yaitu kalau Anda memberikan makanan untuk cacing sutra di teknik ini jangan terlalu banyak, karena dikhawatirkan kalau terlalu banyak memberikan makanan bisa mengundang zat amoniak yang tinggi sehingga cacing sutra akan keracunan dan akhirnya mati. Oleh karena itu kita harus perhatikan cara memberikan makanannya itu hanya sedikit saja, dan air tolong 0,5 sampai 1 cm. Saya akan coba perlihatkan nih tinggi airnya tuh 1 cm, pergerakannya sama atau tidak dengan ketinggian air 0,5. Nah, ini ketinggiannya 1 cm dan ini ketinggiannya 0,5 cm. Kalau setahu saya memang agak lebih bagus yang 0,5. Jadi pertumbuhannya benar-benar kelihatan juga sih, terutama pada gerakannya tuh yang memang sangat agresif sekali, sangat lincah sekali tuh. Oke semuanya, semoga di hari ke-40-50 ini saya berhasil mendapatkan ya setidaknya bertambah dari awal tebar saya, dan mudah-mudahan teknik ini bisa memberikan kemudahan untuk Anda semua, dan terutama pada biaya listrik serta air. Saya mohon doanya dan terus dukung channel ini, mudah-mudahan berhasil dan sukses pada saat di hari ke-40 sampai 50. Oke semuanya, cukup sekian, salam sukses dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.